Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki berambut putih yang sedang menjalani hukuman mati dengan cara dipenggal. Si Algojo pun bertanya, apakah laki-laki itu punya permintaan terakhir atau tidak. Tapi laki-laki itu menjawab bahwa dia tidak mempunyai permintaan apa-apa. Seorang laki-laki berperut benci juga lagi duduk manis melihat prosesi pemenggalan itu. Dan dia adalah pemimpin dari tempat tersebut. Tanpa ragu-ragu, si Algojo langsung menembaskan pedangnya ke leher laki-laki tersebut. Namun meskipun sudah berkali-kali menebas, leher laki-laki itu tidak kunjung putus. Dan malah pedang Algojo lah yang patah. Semua orang yang ada di sana pun langsung terkejut saat melihatnya. Sedangkan laki-laki berambut putih tadi cuma menghela napas saja. Kayaknya itu bukan lagi kejadian yang pertama yang dialaminya. Diketahui, dia sebenarnya sudah bosan hidup dan ingin mati saja. Dia sudah banyak membunuh orang dan sudah tidak tertarik dengan kehidupan. Dan juga tidak ingin hidup lama. Ternyata sebelum proses hukuman mati itu, laki-laki ini sudah diinterogasi terlebih dahulu di dalam tahanan oleh seorang wanita. Di sana kita mengetahui kalau nama asli laki-laki berambut putih tadi adalah Gabimaru. Dia terlahir sebagai shinobi dari desa Iwagakure. Dan dari kecil, Gabimaru ini sudah belajar teknik membunuh tingkat tinggi. Dari pelatihan beratnya itu, banyak shinobi yang sudah gagal bahkan sampai kehilangan nyawa. Dan yang berhasil lulus akan mendapatkan ketahanan tubuh yang luar biasa. Bahkan bagi shinobi Iwagakure, mematahkan pedang dengan anggota tubuhnya adalah hal yang biasa. Karena sudah gagal menggunakan metode pemenggalan, akhirnya pemimpin tempat itu pun mencoba untuk membakar Gabimaru hidup-hidup. Teknik hukuman mati yang satu ini benar-benar paling menyiksa dan ampuh. Tidak lama kemudian, Gabimaru pun langsung dibakar hidup-hidup. Namun lagi-lagi, semua orang terkejut saat melihat Gabimaru yang keluar dari kobaran api tanpa terluka sedikit pun. Malam harinya, Gabimaru kembali diinterogasi oleh wanita yang sama. Gabimaru mengatakan bahwa dirinya tidak berusaha melawan saat dieksekusi, dan malah dirinya ingin dibunuh saja. Wanita itu pun bertanya tentang latar belakang kehidupan Gabimaru. Gabimaru bercerita bahwa orang tuanya dibunuh oleh kepala desanya sendiri saat dia masih bayi. Dan Gabimaru tidak merasakan apa-apa saat mengetahui fakta itu. Seorang shinobi tidak memiliki tujuan besar. Mereka hanya membunuh sesuai perintah. Ternyata Gabimaru ini dikhianati oleh teman-temannya saat bertugas. Hingga akhirnya dia bisa tertangkap. Gabimaru menduga hal tersebut adalah perintah dari kepala desa. Karena dirinya berencana untuk meninggalkan desanya. Wanita itu bertanya kenapa Gabimaru meninggalkan desa. Namun Gabimaru tidak mau langsung menjawab pertanyaan tersebut. Siang harinya, Gabimaru pun kembali dieksekusi memakai metode lain. Kali ini, kaki Gabimaru akan ditarik secara berlawanan oleh 2 ekor sapi yang sangat besar. Kaki manusia didesain untuk menahan kekuatan hingga 500 kilo. Tapi kedua sapi tersebut bisa mengeluarkan kekuatan sampai 950 kilo. Jika orang biasa diperlakukan begini, tubuhnya bisa langsung terbelah menjadi 2. Namun lagi-lagi cara itu juga gagal untuk mengeksekusi Gabimaru. Kekuatan sapi itu tidak cukup kuat untuk merobek tubuh Gabimaru. Dan setelah eksekusi yang ketiga ini, wanita tadi menyadari sesuatu. Gabimaru terlihat seperti melawan saat dieksekusi. Beda dengan perkataannya yang ingin mati. Wanita itu pun kembali mencerca Gabimaru dengan pertanyaan tadi malam. Kenapa Gabimaru ingin meninggalkan desanya? Sehingga menyebabkan dia menjadi incaran oleh kepala desa. Gabimaru pun menjawab bahwa semua itu disebabkan putri dari kepala desa yang dijodohkan kepadanya. Putri itu adalah orang yang sangat riang dan naif. Bahkan gara-gara putri itu, Gabimaru harus melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Seperti berdoa atau melepaskan alas kaki saat masuk rumah. Dan hal itu benar-benar merubah kehidupannya. Gabimaru sangat muak dengannya. Kalau begini terus, kemampuannya bisa tumpul. Akhirnya, Gabimaru pun membicarakan hal ini kepada kepala desa, bahwa dia akan meninggalkan putri kepala desa. Dan hal itu membuat kepala desa marah dan berniat untuk membunuh Gabimaru. Malam harinya, seorang pengawal mengingatkan wanita itu untuk berhati-hati dengan Gabimaru. Karena di luar sana, Gabimaru dikenal dengan sebutan Gabimaru si manusia hampa. Pria yang membunuh tanpa darah dan air mata. Dia mampu membunuh 20 orang sekaligus tanpa perasaan sebelum akhirnya tertangkap. Bahkan menurut rumornya, para shinobi tingkat tinggi di Iwagakure telah meminum ramuan keabadian yang berasal dari Shinsengkyu. Dengan membulatkan tekad, Gabimaru akan mengakhiri semuanya besok.
dan dia yakin akan mati saat dieksekusi besok. Namun lagi-lagi, keesokan harinya Gabimaru selamat dari maut. Walaupun dia sudah direbus hidup-hidup di dalam kuali yang berisi minyak panas. Sambil berjalan, dirinya bertanya-tanya kenapa dia masih bertahan hidup. Pemimpin tempat itu pun emosi setengah mati saat melihat Gabimaru yang tidak mati-mati. Sampai akhirnya wanita tadi memberitahukan bahwa semua persiapannya telah selesai. Tidak lama kemudian, Gabimaru pun digiring oleh para pengawal ke sebuah ruangan rahasia. Dia bertanya-tanya eksekusi macam apa lagi yang akan dia hadapi. Dan ternyata di ruangan itu Gabimaru melihat wanita tadi yang memakai pakaian samurai lengkap. Ternyata wanita itu adalah seorang penguji pedang yang dikirim dari Edo. Sang algojo bernama Yamata Sagiri. Klan Yamata telah mengabdi sebagai penguji pedang dan algojo selama beberapa generasi. Klan yang terkenal dengan ilmu pedangnya yang dianggap terbaik di dunia dan mampu memenggal kepala penjahat dengan satu tebasan. Mereka disebut dengan shogun. Para shogun mengutus Sagiri untuk menjadi eksekutor Gabimaru. Dan karena Gabimaru juga ingin dibunuh, maka Sagiri akan mengabulkan keinginannya. Secara refleks, Gabimaru langsung melepaskan tangannya dari belenggu kayu. Bahkan dia menghindari serangan pedang dari Sagiri. Serangan dari Sagiri itu berhasil melukai leher Gabimaru dan membuatnya berdarah. Sagiri pun bertanya kenapa Gabimaru menghindar. Namun Gabimaru hanya terdiam ketakutan. Dan sekali lagi, Gabimaru mencoba untuk menghindar serangan Sagiri. Sagiri mengatakan kembali, dirinya sudah sering melihat saat-saat terakhir manusia. Dan karenanya, dia bisa tahu perasaan asli seseorang saat orang itu hampir mati. Bahkan tak terkecuali Gabimaru si manusia hampa. Sagiri membenarkan di dalam diri Gabimaru terdapat kekosongan yang sangat besar. Tapi ada satu kebohongan yang disadari oleh Sagiri, yaitu Gabimaru berbohong soal istrinya. Dia tidak membencinya, bahkan Gabimaru sangat mencintai istrinya tersebut. Keberadaan istrinya adalah alasan Gabimaru untuk hidup. Dan memang benar, fakta yang sebenarnya berbeda dengan kebohongan Gabimaru kemarin. Dia sangat menikmati hidupnya bersama istrinya. Gabimaru bahkan membohongi dirinya sendiri. Dia tidak bisa mati saat dieksekusi karena masih mempunyai perasaan pada istrinya dan berusaha hidup untuknya. Dia sangat mencintai istrinya yang merupakan anak kepala desa, walaupun wajahnya buruk rupa karena dibakar oleh ayahnya sendiri. Tapi mereka berdua saling mencintai, bahkan Gabimaru mencoba untuk merubah jalan hidupnya sendiri, dan berhenti mencari uang dengan cara membunuh manusia. Dia ingin hidup selayaknya manusia normal bersama istrinya tersebut. Jadi karena itulah kepala desa akhirnya memutuskan untuk mencoba membunuh Gabimaru. Gabimaru pun berteriak kalau dia adalah seorang monster dan kehidupan normal manusia tidak akan bisa terwujud olehnya. Namun tiba-tiba Sagiri mengeluarkan sebuah gulungan yang berisi pengampunan resmi. Bukan hanya menghilangkan semua kejahatan, Gabimaru bisa membawa istrinya pergi tanpa takut dilukai oleh kepala desa karena akan mendapatkan perlindungan dari para shogun. Gabimaru melihat hal itu pun langsung terdiam dan tidak percaya. Namun masih ada satu syarat. Dia harus pergi ke dunia Nirwana. Nirwana adalah sebuah tanah yang penuh kesuburan dan kegembiraan tanpa ada rasa sakit. Mirip seperti negeri dongeng. Tanah itu disebut dengan Shinseikyu. Konon di tempat itu terdapat ramuan yang bisa memberikan keabadian. Banyak orang dikirim ke sana untuk mendapatkan ramuan tersebut. Namun mereka tak pernah kembali hidup-hidup. Sampai akhirnya, pemimpin para shogun memberikan perintah untuk mengirim para kriminal kelas berat dari seluruh dunia ke pulau tersebut. Dan siapapun yang berhasil mendapatkan ramuan itu akan diberi pengampunan. Sagiri adalah salah satu orang yang diutus untuk mencari kandidat, dan dia memilih Gabimaru. Sagiri juga memberitahukan bahwa istrinya Gabimaru masih ada di Iwagakure dan sedang menunggu kepulangannya. Dia menutup diri dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Sagiri juga mengatakan, satu-satunya cara untuk bertemu lagi dengan istrinya adalah pergi ke Pulau Shinseikyu bersama para kriminal dan mendapatkan ramuan tersebut. Gabimaru yang mendengar pernyataan Sagiri itu pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut agar bisa bertemu kembali dengan istrinya.
Namun pemimpin tempat itu tidak rela Sagiri membawa Gabimaru hidup-hidup. Dia mencoba menghentikan mereka dan menyuruh bawahannya untuk menyerang. Tapi Gabimaru tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia mengeluarkan jurus ninjutsu yang berelemen api dan berhasil mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Kemudian Sagiri pun menyuruhnya bersiap-siap karena mereka akan pergi ke Edo terlebih dahulu. Sambil membayangkan istrinya, Gabimaru di sini tidak masalah meski harus menghadapi para terpidana atau pulau misterius, dan dia pasti akan kembali hidup-hidup. Dan inilah akhir dari anime Jigoku episode 1. Akankah Gabimaru berhasil mendapatkan ramuan tersebut? Nantikan di episode selanjutnya.